Shalom, selamat sore bagi kita semua. Terima kasih saat ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Pada bulan September, tepatnya pada tanggal 24 September, saya terpapar COVID-19. Pada saat itu saya betul-betul gak tahu mau bilang apa. Yang ada di pikiran saya adalah mati, stres, dan ketakutan. Dan malam itu pada saat itu adalah hari Kamis, pada malam Jumat. Satu malam saya tidak bisa tidur, saya hanya ketakutan. Setelah besok pagi, kemudian melalui Pak RT, saya ditelepon oleh dokter puskesmas, dipandu apa yang harus saya lakukan. Satu hari itu, saya muntah dan saya tidak bisa makan, karena saya mungkin ketakutan, saya juga punya asam lambung. Kemudian dokter katakan, Ibu Verina melalui naik GrabCar boleh ke rumah sakit Ciracas. Di sana tidak langsung ditangani. Kita dicek EKG dan yang lainnya. Kemudian dokternya bilang, Ibu, karena hari ini sudah tutup untuk Wisma Atlet, Ibu pulang dulu, nanti hari Senin baru Ibu datang lagi. Kemudian saya bilang, lah kenapa saya tadi disuruh dokter ya dok? Kalau memang saya harus pulang lagi. Gak mungkin saya pulang lagi karena di tempat saya pun orang akan ketakutan. Dan orang mungkin akan, saya akan menularkan ke orang lain. Tapi prosedurnya begitu Bu. Kemudian saya telepon Rumah Sakit Advent Bandung. Saya inisiatif ke sana. Ya oke, saya sudah daftar. Tapi masalahnya sekarang gak ada mobil yang membawa saya ke sana. Saya hubungi beberapa teman-teman. Hasilnya tidak ada yang bisa membantu. Kemudian saya bilang sama dokternya, Dok, boleh nggak saya pindahkan ke Rumah Sakit Advent? Dokter bilang kalau beda provinsi itu tidak bisa Bu. Dengan rasa ketakutan juga, saya bingung saya mau apa. Saya harus pulang ke rumah atau saya bagaimana? Kemudian dengan rasa ketakutan akhirnya saya berpikir, waduh, dari tadi saya sibuk pusing dengan anak ini tidak ada hasilnya. Akhirnya saya bertenang diri, saya duduk, saya termenung, saya berdoa sama Tuhan. Doa saya, Tuhan, saya serahkan tubuh dan nyawa saya kepadamu. Tuhan yang tahu, saya pasrah dengan kehidupan yang Tuhan berikan pada saya. Kalau Tuhan pun cabut nyawa saya mau nama saya terbawa dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan izinkan saya untuk sembuh, untuk di Wisma Atlet, saya akan pulang sekarang dan ada kesempatan sampai hari Senin. Tapi kalau Tuhan berkehendak saya di Rumah Sakit Advent, besok saya berangkat ke Rumah Sakit Advent. Tolong Tuhan, berikan saya ketenangan. Amin. Setelah saya amin, perasaan takut yang dari kemarin hilang. Saya lebih tenang dan saya lebih pasrah. Dan saya yakin saya lebih tenang bersama Tuhan. Kemudian saya ketemu dengan dokternya. Oke dok, saya pulang. Saya pesan GrabCar, saya pulang ke rumah. Dan di rumah saya langsung rapi-rapi, saya tidur kembali. Itu pada malam Sabat, saya tidur. Dan saya tidur dengan nyenyak tanpa saya berpikir apa-apa. Besok pagi saya kemudian bangun setelah saya renungan pagi dan baca Alkitab. Teman saya telepon, Solison, dia bilang, Verina ada mobil bawa kamu ke Bandung. Kemudian saya hubungin, nyatanya bohong, mobilnya juga nggak ada. Setelah itu saya hubungi kakak saya bilang sama kakak saya bahwa saya minta tolong ada saudara kami yang punya mobil yang bisa membawa saya ke Bandung karena abang ipar saya, Bapak Metu juga kena COVID. Kalau kami berangkat sama satu mobil nggak mungkin karena pada saat itu anak-anak belum masih negatif, belum positif. Akhirnya kami minta tolong kepada saudara dan saudara juga nggak bisa kasih karena dia bilang nanti kalau kamu pakai mobilnya terus kena COVID, kena dipakai pegawai lagi, maka nanti kalau ada yang kena COVID perusahaan akan ditutup sehingga kami nggak bisa bekerja. Oke lah, kalau kayak gitu nggak ada masalah. Akhirnya saya berpikir, sudahlah, saya sudah berdoa sama Tuhan kasih yang terbaik sama saya. Ini adalah hari Sabat, saya ingin berbakti lagi. Pada saat itu ada tanggal 26 September, yaitu ketepatan ulang tahun gereja. Kemudian saya berbakti mengikuti kebaktian. Pada saat doa berkat, yaitu doa Bapak Pendeta Siombing, saya betul-betul ikuti doa berkat itu. Dan pada saat amin, saya terbayang ada saudara saya, wajah dia
Setelah amin, saya langsung telepon dia. Saya katakan kepada abang itu saya, "Tok, boleh nggak bawa saya ke rumah sakit Advent Bandung?" "Oh boleh, tapi saya kena COVID." "Iya nggak apa-apa." Oke, tinggal cerita, saya dengan suami saya, kami berangkat ke Bandung. Dan di sana betul-betul ya ditangani dengan baik. Dan pada saat orang-orang pada cerita kalau pada masuk kan ruang isolasi itu sangat takut. Tapi ketika saya sudah mulai yang dari rumah sakit Ciracas sampai saya ke rumah sakit Advent, saya sudah tenang, saya sudah nggak takut lagi, saya sudah pasrah. Karena saya yakin kalau saya sampai ke rumah sakit Advent, saya sudah ditangani oleh dokter-dokter yang takut akan Tuhan, dan saya yakin saya pasti sembuh. Walaupun kami di sana pada saat itu saya satu kamar sendiri, yaitu di lantai 4, dan tidak ada AC di sana. Jadi ketika kita tidur itu semua jendela dibuka, besar-besar jendela dibuka. Mungkin kalau di Bandung itu di sana itu ada pada kelas 1 atau VIP, jadi semua itu kelasnya dibuka, dan kita betul-betul kena angin malam dan ditangani dengan baik. Dan besoknya kita diterapi, yaitu kita akan dikasih yaitu antivirus, antibakteri, bahkan antibiotik. Pada saat pemasangan antibiotik atau virus saya lupa, itu sangat sakit sekali karena obat itu adalah sangat pekat katanya, dan itu juga dikasih seperti obat malaria sepertinya ya. Dan itu kita akan rasakan paling cepat 1 jam, paling lama 1 jam setengah. Kalau dibuat agak cepat 1 jam, tapi kalau standar itu 1 jam setengah. Dan itu betul-betul menyakitkan sampai ke tulang-tulang kita. Dan setiap hari pada saat itu ya ada banyak, dan situ kita pada saat dirawat di sana selama 11 hari ya saya sangat terberkati karena dokternya yaitu Dokter Rudi, dia datang visit kita, dia selalu dia doakan pasien-pasien, perawat-perawatnya juga dan klinik terapinya juga sangat baik sekali. Kondisi saya di sana juga naik turun ya, kadang lagi stabil, kadang juga turun. Saya juga coba terima kasih atas hamba-hamba Tuhan jemaat Ciracas yang selalu mendoakan saya. Ibu Nopa dan keluarga, Pak Bunawi menguatkan saya, menelpon saya, Pak Arif dengan mendoakan saya. Dan selama 5 hari saya pasang antibiotik melalui infus. Pada hari ke-6 saya sudah tidak dipasang lagi infus antibiotik yang sakit karena sudah cukup. Jadi semua obat dengan obat makan. Karena saya punya asam lambung dan pada saat itu juga mungkin karena angin, jadi obat sudah obat makan. Saat itu saya mulai setelah itu asam lambung saya sudah naik. Mungkin obat yang saya sudah terbiasa dengan obat injeksi, dengan suntikan, tiba-tiba saya tidak ada obat suntikan lagi, dengan obat makan. Pada hari ke-7 saya mulai malam itu saya sesak. Saya sangat sesak, bahkan saya susah bernapas. Akhirnya setelah 3 hari saya tidak punya teman satu kamar. Kemudian dia seorang suster, dia lapor bahwa saya dikasih saya pakai oksigen atau ventilator sama 1 malam karena saya sangat sesak. Kemudian besok harinya udah lebih tenang. Setelah hari ke-7 1 minggu saya di swab, hasilnya setelah 2 hari hasilnya keluar negatif. Kemudian setelah 1 hari kemudian saya di swab lagi, hasilnya negatif juga. Tepat pada tanggal 7 Oktober saya bisa pulang, saya bisa keluar dari rumah sakit. Tapi saat itu saya tidak langsung pulang karena abang ipar saya, kakak saya, dan ponakan saya itu Markus masih ada di rumah sakit. Jadi saya masih tetap 6 hari lagi tinggal di guest room yang ada di rumah sakit karena hari Seninnya saya masih check up lagi. Setelah itu akhirnya karena mereka juga belum ada hasil keputusan, pada hari 12 Oktober akhirnya saya pulang ke Jakarta dengan perasaan senang dan sedih. Saya senang karena saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Saya sedih, kenapa? Karena kami datang berlima, tapi yang pulang baru 1. Mereka masih positif, masih ada di sana.
Dan saya di Jakarta juga 14 hari saya isolasi di rumah. Juga itu juga kondisi saya masih naik turun. Sekarang bukan masalah COVID-nya lagi, saya masalah dengan asam lambung. Mungkin karena saya sudah biasa dengan obat-obatan, tapi saya stop obat, itu mempengaruhi lambung saya. Saya juga masih berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalamnya. Dan satu hal yang saya menguatkan saya adalah ketika saya kasih ayat bahwa penyakit apapun itu pasti sembuh. Dan juga ketika kami mengadakan revival 1 minggu, saya mengikutinya pada Wahyu 3 ayat 14 sampai 21, itu menguatkan saya. Yang saya sangat kuat itu adalah pada saat yaitu ayat 19. Karena kau kukasihi, kau kuhajar, kau kutegur. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya, ketika saya berdosa, saya tahu saya banyak dosa. Saya tahu saya sakit akibat dosa saya. Saya lalai dalam tugas saya dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi dengan saya dibuat sakit, saya di rumah, saya lebih banyak waktu saya untuk merenung, untuk baca firman Tuhan, untuk lebih mengerti apa rencana Tuhan bagi saya. Sehingga sakit ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih, saya sudah sembuh dan saya sangat bersyukur. Karena pembantu yang kerja di rumah saya, dia negatif, suami saya juga negatif. Saya lama juga, hampir sebulan saya untuk mengembalikan percaya diri saya. Kenapa? Dokter memang bilang ketika kami pulang, kami sudah sembuh, kami tidak menularkan lagi. Tapi ternyata orang-orang di sekeliling kami, bahkan sahabat-sahabat saya juga takut sama saya gitu. Jadi kadang-kadang saya untuk bertemu seorang pun, saya nggak punya percaya diri. Untuk keluar pun saya takut. Tapi sekarang saya lebih sehat lagi, lebih sembuh lagi, lebih semangat lagi. Dan kepada teman-teman, terima kasih karena tidak kena. Kalau satu saat pun kita kena, satu yang menguatkan saya selama di sana adalah hati yang gembira, hati yang mengampuni, hati yang berserah adalah obat yang manjur. Penyakit COVID belum ada obatnya, tapi obatnya adalah diri kita sendiri. Ketika kita berserah, ketika kita percaya, penyakit itu akan hilang. Tuhan akan sembuhkan kita, karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.